Halo semuanya, selamat datang di YouTube saya. Kali ini saya akan menjelaskan latihan TO khususnya untuk Smart Penabur Kota Tangerang tahun 2021. Mata pelajaran kimia. Ya, langsung aja kita bahas. Ya, nomor 1. Seorang siswa akan membuat larutan NaOH 100 ml 0,2 molar dari NaOH padat. Alatnya adalah timbangan, labu ukur, gelas kimia, pengaduk, dan corong. Bahan lainnya adalah aquades. Natrium hidroksida bersifat higroskopis dan merupakan zat yang dapat merusak jaringan hidup bila bersentuhan. Pada botol natrium hidroksida terdapat label yang bersimbol seperti ini. Jadi simbol ini terdapat pada botol natrium hidroksida. Berdasarkan wacana tersebut, makna dari simbol dan prosedur pembuatan natrium hidroksida yang harus dilakukan adalah, berarti kita ditanya adalah makna simbol ini dan prosedur membuat larutan NaOH yang seperti ini. Ya. Membuat larutan NaOH 100 ml 0,2 molar dari NaOH padat. Langsung kita bahas. Jadi pertama-tama kita akan cek dulu berapa banyak NaOH yang harus kita timbang supaya menghasilkan NaOH 0,2 molar. Oke. Jadi kita timbang sebanyak berapa gram kan gitu. Maka konsepnya adalah menimbang kita pakai gelas kimia yang kecil aja, timbangan, dan dia harus X gram kan gitu. Kita nggak tahu berapa gram. Nah, bagaimana supaya kita tahu berapa gram? Maka perhatikan data ini. Nah, NaOH yang digunakan itu kan 100 ml 0,2 molar. Maka molnya bisa kita cari dari situ. M kali V sama dengan M-nya 0,2, 100 ml bahkan 0,1 liter. Maka 0,02 mol ya. Jadi mol NaOH-nya 0,02 mol. Maka sekarang gramnya NaOH bisa kita cari dengan cara mengalihkan mol kali massa molarnya NaOH ya. Mol dikali MR-nya. Maka molnya si NaOH tadi 0,02 dikali MR NaOH itu 40. Jadi gram NaOH yang kita ambil adalah 0,8 gram. Nah, neraca analitik yang kita pakai atau timbangan yang kita pakai itu biasanya adalah yang udah digital. Jadi di sini nanti tulisannya 0,8 3 di belakang koma gram. Jadi X gramnya adalah 0,8 gram. Jadi 0,8 gram lah NaOH yang kita akan ambil untuk membuat larutan NaOH 100 ml 0,2 molar. Oke, bagaimana cara kita membuat larutan NaOH? Cara membuat larutan NaOH adalah dengan cara kita timbang dulu 0,8 gram. Setelah itu kita persiapkan labu ukur. Labu ukur itu kan seperti ini. Nah, karena kita membuat larutan NaOH sebesar 100 ml, maka ini labu ukur yang ukurannya 100 ml. Jadi labu ukur itu bentuknya seperti ini. Dia udah punya ukuran tertentu. Nah, kalau kita misalnya membuat larutan 250 ml, ada labu ukur yang ukuran 250 ml. Jadi jangan pernah kita menggunakan labu ukur yang ukuran berbeda dan kita mau membuat larutan dengan volume yang tidak sama dengan ukuran labu ukur. Nggak boleh, jadi harus pas. Jadi pertama-tama, ini kan padatan. Nah, kalau kita memasukkan padatan langsung ke dalam kan agak susah nih, karena lehernya ini juga kecil ya. Bisa jadi nanti nyangkut di leher padatannya. Jadi hal yang kita lakukan adalah, sebelum kita masukkan 0,8 gram ini, padatan ini, ke dalam labu ukurnya, maka yang kita lakukan, kita larutkan dulu dia di dalam gelas kimia tadi ya. Yang pasti yang ini kita larutkan dulu, jangan sampai dia ada tertinggal di dalam gelas kimia ini. Jadi kita larutkan dengan cara, jadi setelah udah kita timbang, ini gelas kimianya, kita larutkan dengan cara menambahkan air. Nah, airnya itu tidak boleh lebih dari 100. Maka anggap aja setengah. Boleh airnya itu kita masukkan 50 ml. Atau 40 boleh, 60 juga boleh. Yang pasti jangan sampai mendekati 100. Nah, ini kan yang namanya gelas kimia kan pasti ada ukuran volumenya kan. Pasti ada ukuran volumenya, jadi bisa kamu masukkan di situ aja. Jadi nanti sebelum masukkan padatan ke labu ukur, dilarutkan dulu dia. Misalnya pakai air 50 ml.
Setelah udah larut, maka kemudian yang udah larut ini dimasukkanlah ke labu ukur. Nah, setelah udah dimasukkan ke labu ukur, maka kita tambahkan lagi air sampai dia, nah di lehernya ini ada tanda garis. Kalau dia ukuran 100 mili, maka kalau kita tambahkan air sampai tanda garis itu, maka itu sudah menunjukkan volumenya 100 mili. Nah, jadi dilihat ya konsepnya tadi. Nah, oke, yang ini apa makna daripada simbol ini? Simbol ini memiliki makna korosif ya. Korosif ya. Jadi lihat tetesan ini, dia bisa melukai tangan dan melubangi benda ini. Jadi ini benda, misalnya logam lah bendanya, atau kayu segala macam. Jadi dia bisa melubangi suatu benda dan bisa ini juga kayak melubangi tangan ini. Lama-lama artinya menipiskan kulit ya. Jadi ini namanya korosif. Oke, maka kita lihat, kita cek jawabannya. Oke, kita cek. Ya, jawabannya yang korosif adalah yang C doang. Maka jawabannya udah pasti adalah C. Oke. Nah, prosedurnya, timbang natrium, masukkan sesuai perhitungan, masukkan ke dalam gelas, oke, tadi dalam gelas kimia, oke. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam labu ukur, dilarutkan dulu di dalam gelas kimia. Oke. Nah, jadi sesuai ya dengan cara kita tadi. Jadi jawabannya C. Nah, kalau radioaktif simbolnya kayak mana, Pak? Ya. Kalau kalian nanya, simbol radioaktif adalah seperti gambar yang muncul berikut ini. Itu adalah radioaktif. Kemudian kalau mudah terbakar, dia seperti gambar berikut yang nongol ini. Terus kalau oksidator itu yang kayak gini. Dan yang beracun itu adalah yang kayak gini. Oke, itu dia ya. Jadi untuk prosedurnya, maka yang benar adalah yang C dan maknanya. Nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. Yang merupakan kekurangan dan kelebihan teori atom pada gambar di samping adalah. Nah, ini adalah gambar roti kismis. Roti kismis itu gambaran dari teori atom J.J. Thomson ya. J.J. Thomson. Yang menemukan elektron melalui percobaan tabung sinar katoda ya. Penemu elektron melalui percobaan tabung sinar katoda. Maka kita perhatikan. Nomor 1, tidak mampu menjelaskan persebaran muatan positif dan negatif dalam atom. Ya, ini kelemahannya si Thomson. Kelemahannya si Thomson. Karena dia mengatakan atom itu seperti roti kismis. Dan kismisnya adalah elektronnya, rotinya adalah atom yang muatan positifnya. Tapi persebarannya kismis pada roti kan tidak beraturan. Ya, tidak beraturan. Roti kismis yang satu sama yang lain kan kismisnya itu tidak beraturan. Maka seperti itulah penjelasannya, maka tidak bisa dijelaskan bagaimana persebaran secara spesifik, nggak bisa dijelaskan gitu loh. Nomor 2, telah menemukan adanya sifat listrik pada atom. Nah, ini kelebihannya ya. Ini kelebihannya si Thomson. Kenapa? Karena si Thomson itu menjawab kekurangannya si Dalton. Jadi yang namanya teori atom ini kan habis dari Dalton ke Thomson. Habis ke Thomson ke Rutherford. Habis Rutherford ke Bohr. Habis ke Bohr ke atom modern. Jadi mereka ini berurut nah ya. Jadi Dalton itu punya kelemahan yaitu tidak dapat menjelaskan bagaimana atom menghantarkan listrik. Ini dijawab oleh si Thomson. Nah, maka jawabannya itu terdapat pada teori atomnya Thomson, yaitu atom itu memiliki partikel yang bermuatan negatif dan atom itu sendiri bermuatan positif. Jadi artinya ada muatan positif dan negatif dalam suatu atom itu bisa menjelaskan bagaimana caranya menghantarkan listrik. Nah, itu kelebihannya Thomson. Nah, kekurangan Thomson tadi dijawab oleh Rutherford. Nah, gitu loh. Jadi kekurangan mereka ini masing-masing ada dijawab oleh penemu berikutnya. Kelemahannya dijawab oleh penemu berikutnya gitu ya. Oke. Kelebihan Dalton kalau misalnya kamu tanya apa? Kelebihannya adalah dia membuka wawasan yang baru supaya di masa depan ahli-ahli akan berpikir atau akan tertarik untuk membuktikan apakah teorinya itu benar apa salah. Maka datanglah si Thomson kan. Seandainya Dalton nggak ada ya berarti nggak akan, belum tentu Thomson itu mau meneliti tentang atom seperti itu.
Nah, kelemahan atom Thomson itu kan tadi tidak mampu menjelaskan persebaran muatan positif dan negatif dalam atom. Datanglah siapa? Datanglah si Rutherford. Nah, si Rutherford itu mengatakan bahwa atom itu memiliki inti yang bermuatan positif. Berarti artinya persebaran muatan positifnya itu ada di inti. Dan elektron yang bermuatan negatif itu mengelilingi atom pada kecepatan yang sangat tinggi. Itu kata si Rutherford. Tapi si Rutherford itu punya kelemahan. Kelemahannya itu adalah dia tidak bisa menjelaskan kenapa elektron yang memiliki muatan negatif dengan kecepatan yang tinggi tidak jatuh ke dalam inti atom lama-kelamaan. Ini dijawab oleh si Bohr yang menjadi kelebihannya. Dia katakan seperti ini, elektron tidak akan jatuh ke inti atom kalau energinya tidak berubah. Artinya elektron itu punya energi tertentu. Jadi elektron berada pada lintasan tertentu dengan energi tertentu. Jadi tidak akan terjadi apa-apa kalau energinya itu tidak berubah. Tapi kelemahan atom Bohr ini adalah hanya bisa menjelaskan spektrum atom hidrogen karena percobaannya dia adalah atom hidrogen. Jadi atom yang berelektron tunggal. Ini yang dijawab oleh kompleksitas oleh atom modern. Atom modern itu kan sangat kompleks, yaitu yang dijelaskan melalui bilangan kuantum. Oke, nomor 3 kita cek lagi ya. Itu penjabaran tadi. Hanya cocok untuk diterapkan pada atom hidrogen. Nah, ini kelemahannya si Bohr. Ya, tadi kan sudah saya jelaskan barusan. Telah ditemukan bahwa atom terdiri dari inti atom dan kulit atom. Nah, yang menemukan inti atom itu si Rutherford. Yang menemukan kulit atom, yang mengatakan ada loh kulit atom, itu si Bohr. Jadi nomor 4 ini gabungan kayaknya ya. Nomor 5 ini nggak tahu ini. Partikel dalam kotak. Itu kotak apa? Kotak kuantum. Nggak tahu ini apa ya. Kotak-kotak apa. Jadi jawaban nomor 2 itu jelas yang A. Yang sekarang nomor 3. Berikut ini pernyataan mengenai teori atom. Teori atom yang tidak mampu menjelaskan mengapa elektron tidak tertarik ke dalam inti atom. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Ini tidak mampu menjelaskan mengapa elektron tertarik ke inti atom. Ini merupakan kelemahannya si Rutherford. Maka kita akan cek yang mana teori atom Rutherford. Atom adalah sebuah bola bermuatan positif yang elektronnya tersebar pada bola seperti kismis. Oh, ini Thomson ya, bukan Rutherford. Yang 2, atom adalah bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Ini Dalton. Atom terdiri dari atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Oke, ini Rutherford ya. Rutherford. Elektron mengelilingi inti atom pada orbit tertentu. Kalau ada kata orbit itu pasti si Bohr. Elektron terdapat pada jarak tertentu dari inti atom yang dinamakan orbital. Kalau ada sudah menyinggung orbital, itu sudah menyatakan teori atom modern. Jadi yang Rutherford adalah yang ketiga. Itu dia. Sekarang nomor 4. Soda kue mengandung natrium bikarbonat. Jika adonan kue yang mengandung natrium bikarbonat dipanggang, akan dihasilkan natrium karbonat, uap air, dan gas karbon dioksida. Persamaan reaksi yang setara adalah natrium bikarbonat itu NaHCO3, natrium karbonat Na2CO3, uap air H2O, karbon dioksida CO2. Saya tarakan reaksinya, jawabannya udah pasti yang A, nomor 4. Oke, sekarang nomor 5. Perhatikan tabel berikut. Notasi Na1123. Protonnya benar ya. Protonnya 11, neutronnya salah. Harusnya neutronnya 23 kurang 11, ini 12. Konfigurasi elektronnya ini benar. Letak dalam SPU benar ya. Al, protonnya salah, harusnya 13. Neutronnya berarti 14, ini juga salah. Konfigurasi elektronnya ini juga salah. Kenapa? Harusnya 3s2, 3p1. Tapi yang ini benar, letak dalam SPU. S, benar protonnya, neutronnya juga benar. Konfigurasi elektronnya benar, sesuai. Nah, ini juga benar. Maka jawabannya yang benar semua. Maka jawabannya udah pasti C.
Nah, kita cek yang D ya, nomor 4. Nah, ini protonnya 17 benar. Neutronnya enggak dong, ini harusnya 18 ya. Karena neutron itu atas kurang bawah atau nomor massa dikurang nomor atom. Nah, konfigurasi elektronnya benar. Golongannya salah. Kenapa? Ini harusnya bukan B. Kan masih berakhir di P kan. Maka ini masih golongan 7A. TI, oke ini benar. Ini juga benar. Ini juga benar. Nah, ini salah. Kalau dia berakhir di D, pasti golongan B. Nah, jadi salahnya ini bukan 4A, dia 4B gitu. Jadi yang benar semua jelas yang C. Nomor 6. Terdapat asam asetat 600 gram dengan kadar 10%. Jika massa molekulnya 60 dan air 18, fraksi mol cuka. Oke, jadi ada asam cuka dalam suatu botol, di mana asam cukanya itu, berarti ini larutan ya nak, dia larutan asam cuka. Terdapat larutan asam cuka itu 600 gram. Karena pasti cuka itu nggak mungkin cuka 100% kan. Pasti dia bentuk larutan, walaupun di sini di soalnya tidak dibuat larutan cuka. Nah, cuka yang di rumah kita juga itu bentuknya larutan, nah, bukan larutan, bukan cuka murni itu, pasti bentuk udah larutan. Artinya larutan itu pasti ada zat terlarut, ada pelarut. Nah, cukanya itu 10%. Pertanyaannya, berapa gramkah cuka di dalam soal ini? Di dalam botol itu, maka gram cukanya ya 10% dikali 600 gram dong. Berarti cukanya 60 gram. Nah, kalau yang namanya larutan asam cuka, pasti terlarutnya ya cuka dong. Terlarutnya cuka. Pelarutnya siapa? Air. Jadi yang sisanya siapa? Maka itu gramnya pelarut atau gramnya air. Maka gramnya air 600 dikurang 60 sama dengan 540 gram. Nah, pertanyaannya adalah berapa fraksi mol cuka? Cuka sebagai terlarut berarti XT. Maka rumus XT sama dengan mol terlarut dibagi mol total. Mol total berarti terlarut ditambah mol pelarut. Maka kita cari mol terlarut berarti si cuka ya. Itu 60 gram. Berarti massa atau gram dibagi mR-nya. Bagi 60 sama dengan 1 mol. Molnya pelarut berarti 540 gram. Pelarutnya si air 540 gram dibagi mR-nya air 18 sama dengan 30 mol. Oke, berarti mol terlarutnya tadi 1, mol terlarutnya 1, pelarutnya 30. Maka XT adalah 1/30. 1/31, sorry. Berarti ini 1/31. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 7. Pada pembakaran 2 liter suatu gas hidrokarbon, diperlukan 15 liter gas oksigen menghasilkan 10 liter gas karbon dioksida serta sejumlah air. Nah, berarti semuanya adalah reaksi homogen gas. Jadi hidrokarbon itu berarti kita nggak tahu hidrokarbonnya apa. Kalau dinamakan hidrokarbon, berarti itu hidro, H, dan karbon, C. Dan kita nggak tahu hidrokarbonnya apa, maka kita buat CXHY. Karena kita nggak tahu apa. Nah, dia kan gas. Ditambah dengan oksigen gas, O2 dong, menghasilkan uap CO2 gas, karbon dioksida kan. Tambah uap air berarti air itu H2O, uap berarti gas ya kan. Oke, terus dikasih tahu di situ volumenya masing-masing gas ini 2 liter, ini 15 liter, ini 10 liter. Nah, ingat bahwa kalau dia ada reaksi yang homogen gas ya nah. Kalau ada reaksi homogen gas, maka berlaku itu perbandingan volume gas-gas yang bereaksi. Itu bisa kita gunakan sebagai perbandingan koefisien gas-gas yang bereaksi. Jadi lihat aja volumenya perbandingan sederhananya berapa. Maka ini 2:15 perbandingan volume sederhana kan banding 10. Kan nggak bisa disederhanakan lagi nih 2, 15, 10 menjadi bilangan bulat. Nggak bisa kan? Jadi karena nggak bisa langsung masukkan aja ini ke 2, 15. Jadi masukkan jadi koefisien gitu 10. Nah, yang H2O berapa itu bisa dicari dari jumlah O2. Nah, O2 di sebelah kiri itu sebesar 30, sebanyak 30 ya kan, 15 kali 2. Berarti di kanan juga harus 30. Nah, O2 di sini kan udah pasti karena koefisiennya udah pasti 10. 10 kali 2 berarti O2 di sini udah pasti 20. Maka berapa lagi supaya sama dengan kiri?
di kanan ini, maka ini harus menyumbang 10 O2-nya. Nah, supaya dia menyumbang 10, maka ini harus kali 10 kan. Nah, jadi udah ketemu dong ini. Nah, jadi ini reaksinya. Maka karena udah ketemu seperti itu, maka kita bisa cari X. Nilai X di kiri berapa? Maka nilai X di kiri 2 dikali X, berapa? 2X. Nilai X, nilai C. Nilai C ya, maaf, nilai C. Nilai C di kiri itu sama dengan 2X. Di kanan sama dengan 10. Maka X-nya sama dengan 5. Nilai H di kiri itu 2Y juga. Di kanan sama dengan 20. Berarti Y-nya sama dengan 10. Jadi kita udah tahu C-nya 5, H-nya 10. Nah, pertanyaannya adalah ini hukum siapa? Proust atau Gay-Lussac? Nah, ini maka jawabannya adalah yang E. Kenapa? Kalau si Gay-Lussac mengatakan perbandingan volume gas-gas yang bereaksi itu sama dengan perbandingan mol-mol zat-zat yang bereaksi. Kalau dia homogen gas. Nah, artinya perbandingan volume sama konsepnya kayak perbandingan mol. Dengan kata lain, perbandingan koefisien itu bisa saya pakai untuk mol. Karena anggapannya volume itu sama kayak konsep mol. Kalau dia homogen gas. Yang mengatakan itu siapa? Gay-Lussac. Kalau Proust itu hukum tentang hukum perbandingan tetap ya, hukum perbandingan tetap. Avogadro itu hukum perbandingan, hukum tentang jumlah partikel ya. Jumlah partikel gas-gas yang bereaksi sama dengan jumlah perbandingan volumenya. Kalau Lavoisier itu hukum perbandingan hukum kekekalan massa ya. Nomor 8, perhatikan parutan berikut ini. Pasangan yang memiliki daya hantar listrik sama kuat. Oke, katanya adalah sama kuat. Nah, kalau kita mau melihat sama kuat, maka sifatnya harus sama. Sifatnya harus sama, terus jumlah ionnya harus sama. Nah, itu dia. Yang pertama ini kan sukrosa ya, atau disakarida. Saya misalkan sukrosa. Sukrosa ini pasti non-elektrolit, karena golongan gula-gula. Semua gula kan itu tidak ada yang elektrolit ya. Yang ini adalah garam ya. Garam CaCl2. Ini elektrolit kuat ya. Karena dia garam-garam yang mudah larut dalam air. Yang yang KOH ini adalah basa kuat. Kita tahu bersama, basa kuat pasti elektrolit kuat dong 100%. Jadi sifatnya elektrolit kuat. Nah, H2SO4 itu asam kuat. Oh, kalau asam kuat juga pasti elektrolit kuat. Nah, kalau dia sama-sama elektrolit kuat, maka harusnya daya hantar listriknya sama. Yang membandingkan mereka adalah molaritas. Nah, kita lihat. Molaritasnya mereka sama-sama 2M kan? Nah, 2M. Oke, harusnya sama dong. Tapi karena dia elektrolit kuat, maka diperhitungkan sigma ion. Oke. Sigma ion artinya jumlah ion yang terdapat di dalam zat tersebut. CaCl2, maka ionnya ini adalah Ca2 plus tambah 2 Cl min. Berarti Cl minnya ada 2. Jadi total ion ada 3 dong. KOH, K plus tambah OH min. Berarti K plusnya 1, OH minnya 1. Berarti ionnya 2. H2SO4 berarti 2H plus tambah SO4 2 min. H plusnya ada 2, SO4 2 minnya 1. Berarti ionnya ada 3. Jadi yang pertanyaannya yang sama kuat berarti harus memenuhi jumlah ionnya sama dan sifatnya sama atau sama-sama elektrolit kuat. Satu lagi molaritasnya juga harus sama. Nah, yang memenuhi yang ketiga ini adalah si nomor 2 dan 4. Maka jawabannya di nomor 9. Berikut beberapa proses dalam melakukan sebuah metode ilmiah. Urutan yang tepat adalah, jadi untuk metode ilmiah, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah merumuskan masalah. Berarti ada di nomor 5. Setelah itu, setelah kita sudah merumuskan masalah, kita akan mengumpulkan data. Setelah sudah mengumpulkan data, kita akan mengambil kesimpulan sementara dari data yang kita kumpul, yaitu yang namanya hipotesis. Setelah hipotesis, kita akan melakukan eksperimen, dan setelah eksperimen, kita akan mengambil kesimpulan.
Jadi urutannya adalah seperti yang saya gambarkan. Dari jawaban yang tepat adalah E. Nomor 10, sebanyak 100 ml CH3COH 0,8 molar direaksikan dengan 100 ml lautan NaOH 0,4 molar. pH-nya berapa? Maka kita cek dulu pertama-tama, CH3COH itu adalah asam lemah. Ini adalah basa kuat. Jadi kalau kita ketemu larutan asam dan basa, maka langsung kita reaksikan aja. Kalau ditanya pH-nya langsung reaksikan aja. Kalau ketemu mau dia asam kuat atau lemah nggak masalah. Yang penting kalau ketemu dia asam dan basa langsung reaksikan. CH3COOH ditambah dengan NaOH. Maka ini hasilnya adalah CH3COONA ditambah H2O. Nah, ini reaksinya udah setara. Maka kita buat mula-mula reaksi sisa. Oke. Nah, kita buat G milimol ya. Milimol sama dengan molaritas dikali volume mili. Maka 100 kali 0,8, 80 milimol CH3COH. Untuk NaOH 40 milimol. Dengan menggunakan konsep reaksi pembatas, maka yang habis adalah NaOH, sedangkan CH3COH bereaksi sebesar 40 milimol, maka dia sisa 40 milimol. CH3CONA 40 milimol terbentuk, H2O-nya juga 40 milimol. Maka di sini kita perhatikan di dalam reaksinya asam lemah bersisa ya. Kalau asam lemah bersisa maka ini buffer ya. Ini adalah buffer asam. Jadi kalau kita ketemu asam lemah dan basa kuat dan yang lemah sisa maka itu adalah buffer. Dan sebaliknya, kalau misalnya dia asam kuat plus basa lemah dan basa lemahnya sisa maka itu namanya buffer basa. Nah, buffer asam mempunyai rumus yaitu H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah yang tersisa ya kalau reaksi asam basa dibagi mol basa konjugasi. Nah, mol basa konjugasi maksudnya yang terdapat pada garam. Nah, kita cek massa konjugasi pada garam itu apa. Nah, yang konjugasinya pada garam itu CH3COO- ya. COO- ditambah Na+. Nah, jadi yang masuk ke sini adalah ini tadi kan berasal dari asam lemah, dari ion asam lemah, ini dari basa kuat. Jadi yang masuk ke dalam rumusnya adalah mol daripada ion asam lemah, berarti mol CH3COO- atau basa konjugasinya. Oke. Nah, yang ini kan kita udah tahu terbentuk 40 milimol, yaitu yang dari sini. Maka berdasarkan koefisien 1:1, ya ini juga 40. Maka ini 10 minus 5 dikali 40, maka ionnya negatif ini 40 juga. Seandainya ini 2 menjadi 80 ya. Tapi karena koefisiennya 1:1, maka ini tetap 40. Tewas-tewas, maka ini 10 minus 5. pH-nya 10 minus 5, H+-nya 10 minus 5, maka pH sama dengan min log 10 minus 5 sama dengan 5. Jawaban yang paling tepat adalah B. Oke, kita akan masuk ke nomor 11. Di sini ada beberapa garam dan persamaan hidrolisis dan harga pH. Nah, hal yang harus kita tahu tentang garam supaya bisa menuliskan persamaan hidrolisis adalah kita harus tahu garam itu berasal dari apa gitu ya, ionnya apa. Nah, berhubungan dengan yang namanya ion, kalau ion positifnya itu pasti berasal dari basa ya. Jadi ion positif pada garam itu pasti berasal dari basa. Nah, basa itu ada dua, ada basa kuat, ada basa lemah. Berarti ada namanya ion positif yang berasal dari basa kuat. Dan ion negatif juga berasal dari asam. Nah, ada yang asam kuat, ada yang asam lemah. Nah, ion positif yang berasal dari basa kuat dan ion negatif yang berasal dari asam kuat. Keduanya ini tidak bereaksi dengan air. Jadi dua-duanya tidak bereaksi dengan air. Tidak bereaksi dengan air. Jadi kalau misalnya ion positif dari basa kuat atau ion negatif dari asam kuat, kalau ditambahkan dengan H2O, maka tidak menghasilkan reaksi apa-apa. Ya. Jadi kalau salah satunya direaksikan dengan H2O tidak menghasilkan apa-apa. Nah, pertanyaannya ion positif dari basa kuat apa aja? Oke, perhatikan. Ion positif dari basa kuat berarti ionnya dengan basa kuat. Basa kuat 1A dan 2A. Berarti 1A dimulai dari Li+,
Na plus, A plus, Rb plus gitu ya. Nah, golongan 2A dimulai dari Mg, Be nggak termasuk, Ca2 plus, Sr2 plus, Ba2 plus. Nah, tapi ada sebagian buku yang mengatakan Mg itu mungkin tergolong ion positif dari basa lemah. Jadi kalau Mg, kalau ada soal tentang Mg, ikuti aja mau soalnya, mau dibilang kuat. Sebenarnya secara kimia, kalau dilihat dari segi kimianya, dia tergolong basa kuat. Tapi kalau dilihat daya hantarnya, jumlah ionnya, dia tergolong kayak lemah gitu loh, karena dia sukar larut, kan, basa-basa sukar larut dia. Oke, jadi itulah untuk Mg. Jadi kalau Mg khusus saja itu, kalau soalnya bilang kuat, ikuti aja, kalau bilang lemah, oke. Nah, jadi semua ion positif ini, kalau bereaksi dengan air, dia pasti tidak akan bereaksi. Jadi kalau kita lihat ion positif dari persamaan hidrolisis ini, maka reaksi nomor 1 pasti salah, nak. Ya. Kenapa? Karena dibuat Na plus itu bereaksi dengan air, ada hasilnya. Padahal ion positif dari basa kuat itu tidak akan bereaksi dengan air. Jadi yang nomor 1 itu pasti salah. Terus nomor berapa lagi pasti salah? Nomor 5 pasti salah, nak. Kenapa? K plus dibuat dia bereaksi dengan air. Padahal K plus itu berasal dari ion positif basa kuat. Nomor 3 juga pasti salah. Kenapa? Ca2 plusnya itu kan dari basa kuat dibuat bereaksi. Maka harusnya ini juga reaksinya udah salah. Jadi 135 udah salah. 135 udah pasti salah. Padahal kita baru ngecek basa kuat gitu ya. Sekarang kita mengecek ion negatif dari asam kuat. Nah, asam kuat apa aja emang? Asam kuat kan H2SO4, maka ion negatifnya SO4 2- dong. Terus HNO3 berarti NO3-. Kemudian ClO4-. Terus HCl Cl-. HBr Br-. Hi Hi-. Jadi kalau kalian ketemu 6 ion negatif ini di dalam suatu garam, maka ke-6 ion negatif ini juga tidak bereaksi dengan air. Nah, kita lihat nomor 2, Cl-. Ini kan termasuk Cl- itu termasuk ion negatif dari asam kuat kan. Maka harusnya dia tidak bereaksi dengan air loh. Sedangkan di persamaan hidrolisis di soal ini dibuat bereaksi, pasti ini sudah salah. Oke, paham ya? Pasti ini juga udah salah. Jadi dari persamaan hidrolisis maka kita udah ketemu jawabannya, yaitu D. Nah, jadi ini benar. Nah, untuk harga pH tahu dari mana Pak kan gitu. Oke. Kalau kamu misalnya menanya harga pH maka kita cek. Natrium asetat yang nomor 4 itu rumus kimianya adalah CH3COO-Na. Ya. Maka kalau diionkan itu CH3COO- dan Na+. Nah, ini ionnya kan. Maka kalau kita lihat asal dari ion ini. Nah, Na+ itu dari ion positif basa kuat. Berarti asal dari basa kuat. Sedangkan yang ini nggak ada di asam kuat dia kan. Nah, ion negatif itu berasal dari asam, tapi ion negatif yang kuat itu cuma 6. Selainnya lemah, berarti ini berasal dari asam lemah. Nah, jadi kalau ada garam asalnya dari asam lemah dan basa kuat, pasti menangan yang sifat sifat yang kuat. Siapa yang kuat? Ya basa dong. Jadi ini garam ini sifatnya ya basa dari hidrolisisnya. Tahu dari mana ini kan? H2O amin. Maka pH-nya 11 masuk akal karena dia sifatnya basa. Nah, mungkin kamu bertanya bagaimana Pak kita menuliskan hasil reaksinya. Ingat persamaan hidrolisis itu menuliskannya harus reaksi kesetimbangan atau bolak-balik semua ya. Begini. Nah, kalau kamu misalnya lupa bagaimana cara mereaksikannya, gampang. Jadi karena ini berasal dari lemah, yang lemah itu bisa bereaksi dengan air. Sedangkan yang kuat tadi enggak. Nah, kalau yang lemah itu misalnya CH3COO- bereaksi dengan air. Nah, kalian harus ingat bahwa air itu terion menjadi H+ dan OH-. Nah, karena yang bereaksi dengan air di sini adalah muatan negatif, maka muatan negatif itu berikatan dengan muatan positif dong ya. Kan ion positif sama ion negatif itu berikatan. Nggak mungkin negatif sama yang negatif dalam bentuk ion ya. Jadi ini CH3COO- berikatan dengan CH3COH dengan H+, berarti menjadi CH3COOH. Nah, ditambah. Nah, OH- kan nggak bereaksi dengan apa-apa, ditambah OH-. Jadi itu asalnya OH- ini. Maka reaksinya bisa dijelaskan.
Jadi jawabannya yang ini. Nomor 12. Asam oksalat dilakukan titrasi ya. Larutan standarnya adalah NaOH. Larutan standar berarti larutan yang digunakan untuk melakukan titrasi. Oke, langsung aja ke rumus titrasi. Rumus titrasi adalah V asam dikali M asam dikali jumlah ion H+, atau saya buat A, sama dengan volume basa yang digunakan dikali molaritas basa dikali B, artinya jumlah OH- pada senyawa basa. Maka volume asam yang dipakai itu 10 mili. Oke. Molaritas asam, ini yang ditanya. H2C2O4. Maka ini H+-nya ada 2 ya. H+-nya ada 2. Nah, ini 2 kali volume basa yang digunakan berarti 40. Jadi molaritas basa 0,1 molar. NaOH maka jumlah OH-nya sama dengan si biji ya, 1 kali 1. Maka molaritas asam sama dengan, berarti ini 4 ya, dibagi 20. Itu sama dengan 1/5. Sama dengan 0,25 molar. Oke, jadi jawabannya pasti C. Nomor 13, di sini ada dikasih tahu trayek pH, metil merah, timbul biru, fenolftalein, dan kurva titrasi. Pertanyaannya pasangan asam basanya itu apa? Dan indikatornya apa? Oke, data yang dikasih tahu sama kita cuma trayek pH dan kurva titrasi. Maka kalau dikasih tahu kurva titrasi, kalau kita mau menentukan pasangan asam basanya apa, kita fokus ke titik ekivalen ya, nak. Titik ekivalen. Nah, titik ekivalen itu berada di 5,5. Maka titik ekivalennya itu berada di daerah asam. Ya kan? Nah, kalau titik ekivalen itu konsepnya adalah disinilah titik di mana asam dan basa habis bereaksi. Karena titrasi yang digunakan di sini adalah titrasi asam basa. Jadi titik ekivalen itu definisinya adalah asam dan basa habis bereaksi. Kira-kira kalau asam dan basa habis bereaksi dan pH-nya di daerah asam, maka kemungkinannya cuma satu. Ini adalah titrasi basa lemah oleh asam kuat. Jadi kalau basa lemah dan asam kuat sama-sama habis bereaksi, maka sifat larutan itu akan menjadi asam karena asamnya yang kuat. Nah, gitu ya. Jadi pertama-tama kita tentukan dulu manakah di sini yang basa lemah, asam kuat. Maka kita cek yang A. Yang A itu adalah KOH basa kuat. Ini asam lemah. Maka yang A tidak memenuhi ya. Yang A dari pasangan asam basanya tidak memenuhi. Yang kedua, ini basa kuat, asam kuat. A nggak memenuhi, maka yang B juga salah. Yang ke C, ini basa lemah, ini asam kuat. Oke, ini masih memenuhi. Tapi kita kan belum cek untuk trayek, nah ya indikatornya. Ini yang D, ini basa lemah, ini asam lemah, nggak memenuhi. Yang C, ini basa kuat, ini asam kuat, nggak memenuhi. Ya, dari pasangan asam basanya yang memenuhi cuma C, maka jawabannya pasti C. Nah, pertanyaannya, kenapa indikatornya metil merah? Nah, oke, jadi pertama-tama kita jawab yang pasti dulu yang dari sini ya. Nah, kalau misalnya kalian bertanya, kenapa indikatornya Pak metil merah? Oke. Nah, indikator itu digunakan, ya, indikator itu digunakan di mana trayek pH-nya itu mendekati titik ekivalen. Jadi dibandingkan MM itu kan metil merah, ini BTB dan PP. Dibandingkan BTB dan PP, trayek pH-nya si metil merah itu lebih dekat ke 5,5 dibandingkan BTB dan dibandingkan fenolftalein. Ya, jadi titik ekivalennya itu yang 5,5 itu lebih dekat ke trayek 4,2 sampai 6,3 dibandingkan dengan 6,0 sampai 7,6 dan 8,3 sampai 10.
Itu jawaban dari 13. Maka jawabannya metil merah. Sekarang nomor 14. Diketahui data dua campuran berikut. Ada CH3COOH dan CH3COONA, campuran A dan campuran B. Oke, campuran A itu kita analisis. Campuran A itu adalah asam lemah bercampur dengan garamnya. Ini garamnya. Kenapa garamnya? Karena ion CH3CO- ada di dalam garam, CH3CONA. Asam lemah dan garamnya, maka ini adalah buffer asam atau penyangga asam. Buffer asam. Nah, yang kedua, campuran B, ini basa lemah dan asam kuat. Maka ini kita reaksikan dong, karena asam dan basa. Yang buffer itu nggak usah direaksikan, karena itu bukan reaksi asam dan basa, tapi asam lemah dan garamnya. Oke, jadi langsung aja kita reaksikan. ZNOH 2 kali, tambah HCl, menjadi ZnCl2 tambah H2O. Nah, kita setarakan ini 2, ini 2. Oke, buat MRS, ZnOH 2 kali 4 mol, ini 2 mol, maka berdasarkan reaksi pembatas, HCl-nya habis, ini bereaksi 1 mol, tinggal 3, ini 1, ini 1, ini 2, ini 2. Oke, berarti ini bersisa, ini basa lemah dan asam kuat. Bersisa basa lemah, yang habis asam kuat. Jadi ini buffer basa. Ini buffer basa. Oke, buffer basa dan buffer asam. Oke, langsung aja. Buffer asam kita cari H+, sama dengan Ka, ya. Ka dikali molnya si CH3COH asam lemah, dibagi molnya CH3COO min, ya. Oke, saya lanjut di bawah. Maka H+ sama dengan Ka-nya 10 minus 5. Oke. Mol asam lemahnya 2 mol. Jadi nomor kalau campuran A itu nggak usah direaksikan, karena udah langsung garamnya ini. Kalau udah langsung garamnya nggak perlu direaksikan. Nah, yang garamnya itu CH3CO minnya berarti si biji 1 kali 4 mol. Berarti ini tetap 4 mol. Jadi ini sama dengan 5 dikali 10 minus 6. Jadi pH-nya sama dengan 6 dikurang log 5. 6 dikurang log 5. Sekarang yang buffer basa. Buffer basa rumusnya berarti OH min sama dengan Kb mol basa lemah dibagi molnya si konjugat. Berarti molnya Zn2+. Ya kan? Kb-nya itu 10 minus 4. Mol basa lemah berarti dari sisa 3 mol. Mol Zn2+. Zn2+ di dalam garam ini sebesar 1. Maka 1 dikali 1 mol. Kenapa 1? Karena Zn-nya 1. Kalau 2 berarti 2 dikali 1 mol. Gitu. Oke, berarti ini 3 dikali 10 min 4. Maka POH dulu dong. Sama dengan 4 dikurang log 3. Maka pH-nya sama dengan 10 ditambah logaritma 3. Oke, kita dapat pH-nya. Maka kita cek pernyataannya. Yang nomor 1. Campuran A bersifat asam dan campuran B bersifat netral. Oke, campuran A ini pH-nya 6. Oke, ini benar bersifat asam. Dan B itu bersifat basa. Oke, jadi bukan netral. Jadi nomor 1 ini salah. pH campuran A lebih kecil dibandingkan campuran B. Benar. pH-nya si A itu 6 min log 5. pH-nya si B itu 10 tambah log 3. Benar ya. Campuran A merupakan penyangga asam. Sedangkan campuran B bukan penyangga. Oke, yang A itu penyangga asam benar. B katanya bukan penyangga, salah. B itu adalah penyangga basa. Makanya ini salah. Jadi pernyataan nomor 3 salah. Nomor 4, campuran B membirukan kertas lakmus. Benar. Artinya kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru, biru tetap biru, merah jadi biru. Kalau dibilang membirukan kertas lakmus, maka dia pasti basa. Benar dong, yang campuran B itu kan buffer basa, ya sifatnya basa. Jadi yang benar itu 2 dan 4 jawabannya. Nomor 15.
Seorang siswa melakukan sebuah pengujian asam basa dengan mencampurkan berbagai asam dan basa ke dalam 4 gelas kimia berturut-turut. Jadi ada campuran nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Pertanyaannya adalah campuran yang menghasilkan senyawa yang dapat mempertahankan nilai pH dapat pada gelas kimia. Nah, jadi yang dapat mempertahankan nilai pH, ini adalah sifat dari larutan penyangga atau sifat buffer. Nah, di situ nggak dikasih tahu buffer apa ya. Jadi boleh dia buffer asam, penyangga asam boleh dia buffer basa. Berarti mau buffer asam atau basa boleh. Nah, pertama-tama kita harus cek dulu buffer asam itu apa. Buffer asam itu senyawa yang tersusun dari asam lemah plus garamnya. Buffer basa itu basa lemah plus garamnya. Oke. Atau dengan yang kedua, buffer asam itu bisa dibuat dengan campuran asam lemah plus basa kuat. Tapi dengan catatan di sini asam lemahnya itu sisa. Nah, demikian juga buffer basa. Itu campuran basa lemah dan asam kuat, di mana basa lemahnya di sini nanti bersisa. Jadi di sini basa kuatnya habis dong. Kalau dia yang asam. Kalau yang basa, ya buffer basa, di sini asam kuatnya yang habis. Kalau dia campuran ya. Maka kita cek yang pertama. Yang pertama itu adalah campuran daripada asam kuat ya. HNO3 itu asam kuat. Asam kuat. Dan ini garam. Dan garamnya. Nah, buffer itu harus asam lemah dan garamnya. Berarti yang satu itu bukan penyangga. Nomor 2, NH3 itu basa lemah. NH4Cl itu garamnya. Dari mana kita tahu itu garamnya? Gampang. NH4 itu kan kalau jadi ion amonium. Jadi NH3 garamnya itu adalah NH4 nanti ya. Jadi di dalam garamnya harus ada NH4+. Atau ini asam konjugatnya gitu kan. Ini basa lemah plus asam konjugasinya. Nah, kayak gitu kurang lebih. Oke, yang ketiga berarti yang kedua ini adalah buffer basa, bisa ini mempertahankan pH. Yang ketiga itu ada campuran NH3 dan H2SO4. Oke, NH3 itu basa lemah, H2SO4 asam kuat. Oke, berarti basa lemah asam kuat bisa nggak jadi buffer? Bisa. Dengan catatan basa lemahnya sisa, asam kuatnya habis. Jadi kita harus reaksikan dulu ini supaya tahu. Nah, NH3 garam amonia ditambah H2SO4 menghasilkan garam amonium. Berarti NH4 2 kali SO4. Nah, maka disetarakan ini jadi 2. Kita buat MRS. Oke, mudah-mudahan tulisan saya kelihatan. MRS ini 20 milimol, 20 milimol ya. H2SO4-nya ini 10 milimol. Berdasarkan reaksi pembatas, ini kan koefisiennya NH3 2, ini 1 H2SO4. Jadi walaupun milimolnya beda, ini bereaksi 10 habis. Ini bereaksi ya 20 habis juga. Oke, habis-habis itu bukan penyangga, nah. Ini hidrolisis garam kan. Ini jadi 10, ini 10. Berarti ini bukan penyangga. Karena dua-duanya habis bereaksi, bukan penyangga ini. Nomor 3. Maka jawabannya pasti 1 dan 4. Ini tadi bukan penyangga, ini penyangga basa. Ini hidrolisis garam. Yang ini kita cek. NaOH plus CH3COO Na. COH. Jadi CH3COO Na plus H2O. Nah, setarakan reaksinya. Oke, udah setara MRS. Oke. Jadi ini 10 milimol ya, 0,1 kali 100 10 milimol. 0,2 kali 200 20 milimol. Berdasarkan konsep reaksi pembatas, maka NaOH yang habis, yang sisa adalah si asam lemah. Nah, ini basa kuat,
Ini asam lemah, yang sisa asam lemah, maka penyangga asam. Jadi ini tergolong buffer asam. Jadi jawabannya adalah yang dapat mempertahankan nilai pH atau penyangga itu adalah D. Nomor 16. Kalau dikasih tahu data delta H0F ya, data delta H0F, maka delta H suatu reaksi mempunyai persamaan, delta H suatu reaksi mempunyai persamaan sigma delta H0F produk ada di sebelah kanan dikurang sigma delta H0F reaktan berada di sebelah kiri. Maka cara ngingatnya delta H0F kanan dikurang delta H0F kiri. Oke, langsung aja. Delta H, pembakaran berarti delta H-nya ini. Pembakaran berarti 1 mol. Ini kebetulan udah 1 mol ya. Maka delta H sama dengan delta H0F-nya di kanan. Delta H0F-nya CO2 berarti 4 dikali delta H0F CO2 ditambah 5 dikali delta H0F H2O. Oke, dikurang reaktan berarti yang di kiri 1 dikali delta H0F C4H10 karena koefisiennya 1. Nah, O2 itu unsur. Nah, delta H0F-nya unsur sama dengan 0 ya. Jadi nggak dikasih tahu delta 0FO2 di sini karena dia unsur. Unsur itu 0. Jadi nggak ikut ke rumus. Nah, ini berarti 4 dikali CO2 berarti minus 394 ditambah 5 dikali H2O min 286 dikurang min 150. Maka delta H-nya sama dengan min 2856 kilojoule per mol. Karena ini koefisiennya udah 1, maka dia udah delta H reaksi pembakaran. Seandainya ini 2, maka bagi 2 ya. Maka jawabannya adalah E. Nomor 17. Hubungan yang tepat antara P, Q, R, dan S adalah, maka kita hubungkan reaksi ini. Maka reaksi ini kita cek hubungannya kayak mana. Di sini udah dikasih tahu informasinya ya, S sama dengan. Jadi di sini di jawabannya udah dikasih tahu informasinya S sama dengan. Maka artinya reaksi itu dibatasi dengan si S ini sebagai hasil. Jadi si S ini hasilnya gitu loh. Hasil dari penjumlahan 3 reaksi ini. Maka kita tinggal cocokin aja nak ya. Nah, CA di mana CA? Oh, di sini. Nah, CA kan sama-sama di kiri tuh ya. Cocokkan aja. Maka CA-nya itu kan ada 2 sedangkan yang hasilnya 1. Sama-sama di kiri. Maka Q-nya itu kali setengah ya. Kali setengah. Jadi reaksi nomor 2 kali setengah. Sekarang H2. H2 di kiri. Ini juga yang dia minta 1, sedangkan yang di sini 2. Maka kali setengah juga. O2 jangan dilihat nanti aja, langsung ke sini aja. Karena O2 ada beberapa. Nah, sekarang kita lihat CaOH 2 kali. Nah, CaOH 2 kali itu ada di sebelah kiri, padahal di hasilnya di kanan, ya kan? Maka dia harus kita balik. Maka ini dibalik. Nah, dikali 1 kan, sama. Maka ini menjadi setengah Q, setengah P, ini setengah Q, yang ini menjadi dibalik min R. Nah, ditambahkan hasilnya adalah S. Jadi persamaannya S sama dengan setengah P ditambah setengah Q ditambah min R. Berarti kurang R. Maka jawabannya adalah C. Nomor 18. Ke dalam 4 buah gelas kimia yang masing-masing berisi 25 ml larutan asam sulfat dimasukkan 2 gram logam magnesium. Oke. Pasangan yang memenuhi kondisi tersebut. Ya. Kita perhatikan volumenya 25 ml dan logamnya 2 gram semuanya.
Oke, kita cek. Kondisi yang diharapkan, variabel bebasnya konsentrasi H2O, variabel terikatnya waktu, variabel terkontrolnya suhu. Nah, kalau variabel terkontrol berarti dibuat dia sebagai pengontrol. Kalau pengontrol berarti di dua kondisi dia sama dibuat. Kalau dikatakan variabel bebas, dia dibuat berbeda. Berbeda. Terus variabel terikat itu waktu. Waktu itu berarti akibat adanya variabel bebas, maka waktu itu akan mengikuti, gitu ya. Maka pertama-tama kita cari yang suhunya sama, pasangan berapa, maka nggak mungkin yang ada informasi data 4, karena data 4 suhunya berbeda sendiri. Jadi jawaban D langsung eliminasi. Kemudian kita lihat 1, 2, 3. Yang bebasnya cuma konsentrasi, berarti konsentrasinya aja yang berbeda. Oke, kebetulan konsentrasinya semuanya berbeda. Cuman kita lihat lagi, yang ini kan Mg-nya beda di luas permukaan. Nah, sedangkan kondisi yang diharapkan, yang variabel bebas hanya konsentrasi H2SO4. Jadi harapannya konsentrasi H2SO4 doang lah yang berbeda. Jadi luas permukaannya Mg nggak berbeda. Jadi yang hanya konsentrasi H2SO4-nya berbeda, di mana suhunya sama, dan yang lainnya juga, yang satunya lagi apa namanya ini, luas permukaannya juga sama. Jadi walaupun di sini variabel terkontrol nggak dikasih tahu luas permukaan, ya berarti kita harus bisa mengambil kesimpulan jawabannya adalah 2 dan 3. Kenapa? Karena di sini nggak dijelaskan variabel bebasnya tergolong luas permukaan, kan enggak. Dia hanya katakan variabel bebasnya cuma konsentrasi H2SO4. Berarti yang lain kita anggap bukan variabel bebas kan gitu. Contohnya adalah luas permukaan. Jadi luas permukaannya itu harus sama karena dia tidak termasuk variabel bebas. Nah, jadi nomor 1 itu nggak mungkin bergabung dengan nomor 2 atau nomor 3 karena kalau nomor 1 itu ikut ke nomor 2 misalnya, maka variabel bebasnya ada 2. Satu lagi luas permukaan. Nomor 19, asam nitrat diproduksi untuk membuat kebutuhan industri perhiasan. Asam nitrat pekat dicampurkan dengan asam klorida menghasilkan aqua regia yang dapat melarutkan emas dan platina. Asam nitrat dibentuk dari NO2, larutan NO2 ke dalam air. Pembuatan gas NO2 sebagai bahan baku asam nitrat menggunakan proses Ostwald menurut reaksi berikut. Deltahannya minus 950, berarti ini reaksi eksoterm. Dalam industri banyak hal yang harus diperhatikan, misalnya penggunaan katalis, material, atau alatnya, dan terutama biaya produksi. Kondisi optimum pada proses Ostwald dilakukan pada suhu 900 derajat Celcius dengan menggunakan katalis platinum rhodium pada tekanan tinggi. Pertanyaan yang tepat mengenai wacana tersebut adalah, jadi fokus proses Ostwald ini membuat jumlah NO2 banyak ya. Maka kira-kira apa yang harus digunakan? Pertama, volume ruang diperbesar. Nah, kalau volume diperbesar, maka akan ke arah koefisien yang besar. Jadi ini ke kiri. Sedangkan harapannya adalah NO2-nya banyak, maka harapannya adalah ke kanan. Yang B, katalis mempercepat reaksi tetapi berbiaya mahal. Nah, kan di sini dikatakan kondisi optimum dengan katalis platinum rhodium pada tekanan tinggi. Jadi ini tidak menjadi kendala. Maka ini tidak tepat mengenai wacana di atas. Yang C, konsentrasi gas NO2 harus diperbesar. Konsentrasi gas NO2 kalau diperbesar, maka artinya kesetimbangan ini akan bergeser ke kiri. Nah, jadi ini ke kiri. Nah, harapannya kan enggak, harus ke kanan. Yang D, suhu harus diturunkan supaya reaksi berlangsung ke kanan. Nah, ini kan reaksi eksoterm ya. Jadi ini kesetimbangan reaksi eksoterm, delta-nya sama dengan minus 950. Jadi ini ekso, maka endo. Nah, jadi suhu diturunkan, maka dia ke ekso. Nah, kenapa ini ekso? Karena dia delta-nya minus.
maka yang sininya endo. Kalau seandainya deltanya positif, maka ini endo, ini ekso. Gitu. Jadi kalau suhu diturunkan, dia ke ekso. Kalau suhu dinaikkan, dia ke endo. Nah, coba lihat pernyataan yang suhu harus diturunkan supaya reaksi berlangsung ke kanan. Benar. Ini benar. Ya. Jadi membuat NO2 optimum. Yang tekanan harus tinggi supaya reaksi berlangsung secara eksoterm. Nah ini tekanannya tinggi. Kalau tekanan tinggi, maka dia bergeser ke koefisien yang lebih kecil. Maka dia bergeser ke kanan juga. Jadi D dan E itu benar dua-duanya. Nah, membuat jumlah NO2 banyak. Tapi pertanyaannya adalah, mana yang lebih tepat mengenai wacana tersebut? Jadi walaupun D dan E benar, ada satu yang lebih tepat. Maka yang lebih tepat itu adalah lebih ke arah jawaban E. Kenapa? Karena di sini sudah dikatakan sebelumnya, kondisi optimum pada proses overall dilakukan pada suhu 900. Berarti ini suhu yang sangat tinggi. Nah, menggunakan katalis platinum rhodium pada tekanan tinggi. Nah, sini kan dikatakan tekanan tinggi. Jadi, tekanan harus tinggi supaya reaksi berlangsung secara eksoterm. Benar. Jadi kondisi optimumnya harus tekanan tinggi supaya di eksoterm. Jadi yang sesuai dengan wacana adalah yang E. Sekarang nomor 20. Perhatikan data tentang koloid berikut. Ada contoh koloid, jenis koloid, dan kegunaannya. Pasangan yang benar mengenai koloid di atas adalah, saya akan memberikan tabel tentang koloid, dan kita akan cocokkan ke soal nomor 20. Nah, ini jenis-jenis koloid ya. Namanya ada aerosol. Aerosol itu berarti gas dalam padat dalam gas ya. Kalau sol itu padat dalam cair. Kalau sol padat itu padat dalam padat. Kalau aerosol cair, cair dalam gas. Kalau emulsi, cair dalam cair. Emulsi padat, cair dalam padat. Dan buih itu gas dalam cair, dan buih padat, gas dalam padat. Oke. Nah, kerupuk itu tergolong ke kelompok yang nomor 8. Buih padat. Ya. Jadi pendispersinya itu padat. Jadi yang nomor 1 itu kurang tepat ya. Karena jenis koloid harusnya buih padat, bukan buih. Karena kalau buih itu adalah gas dalam cair. Ya, jadi yang nomor 1 salah. Nomor 2, contoh koloidnya santan, jenis koloidnya sol dan pengawet. Nah, dari segi kegunaannya aja udah salah. Santan itu bukan pengawet ya. Nah, kalau santan itu tadi dia masuk di golongan emulsi, bukan sol. Jadi nomor 2 salah. Yang ketiga ada keju. Keju itu di sini dikatakan emulsi, sedangkan keju itu tergolong emulsi padat. Emulsi sama emulsi padat beda ya. Jadi keju itu cair dalam padat. Jadi nomor 3 juga salah. Nomor 4, mutiara adalah sol padat. Di sini mutiara, kita cek dulu sol padat ya. Ini batuan berwarna, gelas berwarna. Jadi mutiara itu adalah sol padat, padat dalam padat ya. Kegunaannya perhiasan, kita udah tahu. Cat, cat itu adalah sol. Kita lihat cat. Nah, cat di sini sol ya, benar. Padat dalam cair. Kegunaannya berarti melapisi pagar rumah. Jadi walaupun di sini tidak terdapat contohnya mutiara, tapi mutiara itu ya tergolong sol padat. Ya. Oke, berarti jawabannya adalah 4 dan 5. 4 dan 5. Berarti E. Nomor 21. Di bawah ini diberikan tabel percobaan kenaikan titik didih larutan. Jika Kb 0,52, larutan non-elektrolit dan elektrolit paling kuat berturut-turut adalah. Oke, jadi kalau terhadap titik didih, judulnya aja coba perhatikan. Ini kan sifat koligatif kenaikan titik didih. Artinya, semakin besar konsentrasi suatu zat,
semakin tinggi titik didih. Semakin elektrolit dia, ya semakin tinggi titik didih. Jadi ini kenaikan titik didih ini tidak hanya sebatas kata ya, tapi mengandung makna. Maknanya tadi yang saya katakan adalah semakin besar molaritas, maka titik didihnya semakin besar. Titik didih semakin besar. Dan kalau molaritasnya sama, tapi semakin dia elektrolit kuat dengan molaritas yang sama, maka titik didihnya makin besar. Kenapa? Karena kalau dia elektrolit kuat, maka jumlah partikelnya bertambah, ya kan? Kenapa jumlah partikelnya bertambah? Akibat dari banyaknya jumlah ion yang terdapat di dalam elektrolit kuat. Jadi dengan molaritas yang sama, keempat larutan A, B, C, D, kalau ini berbeda, maka itu disebabkan oleh sifat zat elektrolitnya. Nah, yang manakah di sini yang paling non elektrolit, yang dengan konsentrasi yang sama, titik didihnya naiknya cuma sedikit. Nah, jadi ini sudah pasti logikanya adalah paling non elektrolit. Siapakah di situ yang paling elektrolit kuat? Maka yang dengan molaritas yang sama memiliki titik didih paling besar. Elektrolit paling kuat. Oke. Berarti jawabannya 1 dan 4. Nah, kalau penurunan titik beku, maka titik bekunya makin turun. Nah, bedakan ya. Karena kebetulan di sini yang ditanya adalah kenaikan titik didih. 22. Industri pembuatan baja reaksinya sebagai berikut. Zat yang bertindak sebagai oksidator menjadi oksidator serta alasannya yang tepat. Oke. Jadi walaupun di sini dikasih tahu reaksinya dan dibuat koefisiennya, kayaknya nggak perlu kita setarakan deh. Karena pertanyaannya adalah bukan menyetarakan, tetapi pertanyaannya adalah perubahan biloks. Jadi kita cukup lihat perubahan biloksnya aja. Jadi Fe2+ ditambah MnO4- ditambah H+ menjadi Fe3+ ditambah Mn2+ tambah H2O. Oke. Nah, kita cek. Ini +2, ini +3. Maka ini berubah sebanyak 1. Jadi ini reaksi oksidasi sebesar 1. Maka kalau dia mengalami oksidasi, maka reduktor ya. Maka reduktornya si Fe2+. Oke. Karena yang namanya reduktor, dia mereduksi zat lain dan dia sendiri mengalami reaksi oksidasi. Nah, si Mn di sini berarti +7 ya. Tahu ya +7? Ini kan O-2. Totalnya -1, jadi +7. +7 menjadi +2. Berarti berubahnya sebanyak 5, yaitu mengalami reaksi reduksi. Reaksi reduksi sebesar 5. Berarti itu oksidatornya, ketemu ya, oksidatornya si MnO4-. Oke, oksidatornya siapa? Jadi pertanyaannya, zat yang bertindak sebagai oksidator serta alasannya. Nah, bertindak sebagai oksidator ya MnO4-. Karena bilangan Mn berubah dari +7 menjadi +2. Oke, benar. Jadi +7 menjadi +2. Maka jawabannya adalah B. Nomor 23, korosi atau perkaratan. Oke. Metode yang digunakan untuk korosi pada pipa bawah tanah. Pada pipa bawah tanah yang bisa dilakukan adalah proteksi katodik dan galvanisasi. Nih, D. Dicat nggak mungkin ya, karena pasti catnya akan rusak, cepat rusak. Jadi yang A nggak mungkin, yang dicat nggak mungkin, dicat nggak mungkin. Apalagi dibalut dengan plastik, ya nggak mungkin, kan plastiknya nanti pasti rusak juga, ya karena adanya tekanan di dalam tanah ya yang sangat tinggi, Kak. Jadi dengan plastik pasti agak susah juga. Jadi yang memungkinkan yang D. 24, KCl dielektrolisis menggunakan elektroda karbon. Jika alur listrik yang mengalir sebesar 2 Faraday, jumlah volume gas Cl2 yang dihasilkan di anoda pada OSTP. Oke, berarti kita reaksikan dulu KCl ya.
apa hasil reaksinya. KCl itu ionnya berarti K plus tambah Cl min. Nah ini kan bentuk larutan. Maka reaksi di katoda adalah reduksi daripada air H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2OH min. Maka ini 2H2O. Oke, supaya setara ya. Kemudian di reaksi anoda, maka 2Cl min menjadi Cl2 gas. Nah, ini Cl2 gas tambah 2 elektron. Ini juga gas ya. Oke. Jadi ini dijumlahkan. Nah, ini tewas. Ini tewas. Oke. Jadi kita nggak usah menjumlahkan ya. Nggak usah dijumlahkan juga nggak apa-apa, nggak masalah. Karena yang ditanya adalah berapa volume gas H2 yang terdapat di anoda. Jika listrik yang mengalir sebanyak 2 Faraday. Ya, masih ingat nggak apa hubungannya Faraday dengan elektron? Faraday sama dengan mol elektron yang terlibat dalam reaksi elektrolisis. Nah, jadi kalau dia 2 Faraday berarti mol elektronnya itu. Berarti elektron yang terdapat pada anoda ini berarti 2 mol. Karena sama dengan F ya. Oke, jadi reaksinya nggak usah kita jumlahkan juga dapat ya. Jadi kalau elektronnya ini dengan koefisien 2 itu 2 mol. Ini koefisiennya kan 1/2 kan. Maka kita bisa dapatkan dong molnya si Cl2 berapa. Maka molnya Cl2 sama dengan C/2 dikali 2 mol kan. Perbandingan koefisien dengan 1 mol. Nah pada keadaan STP itu volumenya kayak mana? Mol dikali 22,4. Maka 1 dikali 22,4. Sama dengan 22,4. Maka jawabannya adalah B. Perhatikan gambar rangkaian sel volta berikut. Nomor gambar, notasi sel, harga enol sel yang tepat adalah. Jadi yang pertama, kita harus tahu tentang sel volta, hal-hal yang tentang sel volta yang akan konsepnya ya. Yang pertama, dari kutub. Kita harus tahu bahwa kutubnya sel volta itu singkatannya adalah kepan. Kepan itu berarti katoda positif, anoda kutub negatif. Terus reaksi. Reaksi pada sel volta itu Kraus. Kraus. Artinya katoda reduksi. Di katoda itu terjadi reaksi reduksi. Di anoda terjadi reaksi oksidasi. Katoda reduksi, anoda oksidasi. Nah, kemudian ada namanya notasi sel ya. Pada sel volta, notasi sel itu digambarkan sebagai berikut. Oksidasi digambarkan dulu, terus jembatan garam atau garis 2, terus reduksi. Nah, kemudian ada namanya mencari harga enol sel. Nah, harga enol sel itu sama dengan enol sel sama dengan enol reaksi reduksi pada katoda dikurang reaksi reduksi pada anoda. Jadi enol reduksi dikurang enol reaksi anoda. Jadi enolnya gitu ya. Jadi kalian harus bisa menentukan mana katoda, mana anoda. Jadi nanti dia nilainya positif atau negatif dilihat dari mana? Dari deret volta. Oke. Nah, jadi sekarang saya akan tampilkan deret volta. Deret volta itu yang bagaimana? Ya, deret voltanya itu yang seperti ini ya. Deret volta itu Li, K, Ba, sampai Au. Maka kita akan ngecek deret volta ini, ya, yang kiri ke kanan, dijet yang ada di soal, apa saja. Oke, kita akan cek. Ada Ni dan Zn, dan Cu, dan Pb dan Fe. Oke, kita akan coba tuliskan. Maka Zn dulu, baru Fe. Terus habis itu Ni, Pb. Berarti Zn, Fe, Ni, Pb. Zn, Fe, Ni, Pb. Di dalam deret volta, ini Zn dulu, terus Fe, terus Ni, terus Pb. Nah,
Direct volta seperti itu. Kemudian ini apa? Zn, Ni, Zn, Fe, Ni, Pb, terus Cu ya. Cu letaknya di sebelah mana? Cu letaknya di paling kanan. Kita cek lagi. Ya, Cu letaknya yang ini yang saya blok. Oke. Jadi Cu letaknya di situ, maka kita akan tuliskan di sini. Dan Cu di sebelah sini. Nah, ini adalah direct volta ya. Direct volta ini kita perlukan supaya kita tahu nanti harga E0-nya ini positif atau negatif. Oke, direct volta, harga E0-nya itu ya, E0 reduksi. Jadi yang masuk ke rumus E0 sel ini adalah E0 reduksi. Dua-duanya E0 reduksi. Jadi harga E0 reduksi, ya, harga E0 reduksi, itu makin ke kanan makin positif. Oke, berarti E0 siapa yang lebih besar di antara 5 logam ini? Maka jawabannya adalah E0-nya Cu. Jadi kalau dia ke kanan E0 reduksinya makin besar. Kalau ke kiri, E0 reduksinya makin kecil. Oke, jadi nanti kamu bisa masukkan ke rumus ini. Nah, ini E0 reduksi pada katoda, E0 reduksi pada anoda gitu loh. Jadi sama-sama E0 reduksi itu rumus E0 sel. Oke. Sekarang kita akan cek yang nomor 1 ya, Nak. Nomor 1. Oh ya, satu lagi. Elektron ya. Elektron itu mengalir dari katoda, dari anoda, maaf, dari anoda ke katoda. Dari yang melepas elektron ke yang menangkap elektron. Jadi elektron itu mengalir, ini kata kuncinya sebenarnya ya. Karena di sini tidak ada informasi positif negatif. Hanya ada informasi arah elektronnya kan, yang tanda panah itu. Jadi elektron mengalir dari anoda ke katoda. Berarti anoda itu kan kutub negatif. Nah, lihat aja nomor 1 berarti ini kutub negatifnya. Ini kutub positifnya. Nah, gitu kan? Oke. Jadi di anoda itu reaksi oksidasi. Jadi yang nomor 1 ini reaksi anodanya oksidasi. Jadi si Zn mengalami reaksi oksidasi. Zn menjadi Zn2+, ya kan? Jembatan garam. Berarti Ni-nya reduksi. Berarti reduksi Ni2+ menjadi Ni. Nah, ini reaksinya. Kita cocokkan. Salah ya? Tidak sesuai. Nah, sekarang harga E0-nya. Ya karena udah salah, ngapain kita cek harga E0-nya kan gitu ya. Nah, kalau notasi selnya udah salah, walaupun harga E0-nya benar, ya apa gunanya? Jadi yang A pasti salah jawabannya. Jadi cek dulu reaksinya. Yang nomor 2, berarti elektronnya berasal dari sini, ini negatif, ini positif. Nah, negatif berarti anoda mengalami reaksi oksidasi. Jadi ini notasi selnya, oksidasinya adalah Cu menjadi Cu2+. Jembatan garam, nah, ini kan di katoda positif, reduksi. Jadi Ni2+ menjadi Ni. Nah, cocok nggak? Oke, cocok. Cu2+, Cu menjadi Cu2+, Ni2+ menjadi Ni. Oke, reaksinya cocok nih. Maka kita sekarang cek harga E0. Ya, nah? Oke. Kalau benar harga E0, maka jawabannya B. Tapi kita cek dulu. Harga E0. E0 itu adalah katoda dikurang anoda. Tadi katodanya siapa? Katodanya si Ni kan? Nah, berarti E0-nya reduksi Ni dikurang E0-nya reduksi Cu. Nah, kira-kira Ni dikurang Cu, berarti Ni kurang Cu. Nah, E0 reduksi siapa lebih kecil? E0 reduksi Ni lebih kecil daripada Cu. Berarti yang kecil dikurang yang besar. Hasilnya apa, nak? Yang kecil dikurang yang besar. Karena E0 reduksi kan makin ke kanan yang makin besar. Yang kecil dikurang yang besar hasilnya pasti negatif. Jadi E0-nya nomor 2 ini negatif, bukan positif. Jadi ini salah. Oke. Karena ada yang salah, maka bukan B jawabannya. Sekarang kita yang C, nak. Yang C ya. Yang C ini, maka dia elektronnya mengalir dari Zn. Maka di sini kutub anoda yang negatif, ini katoda yang positif. Maka reaksinya ini, reaksi nomor 3 saya tulis di sini aja ya. Biar muat. Oke, reaksi nomor 3 ini berarti
oksidasinya dulu dari anoda, maka Zn dulu, Zn menjadi Zn2+, jembatan garam, maka Cu-nya reduksi, Cu2+ menjadi Cu. Oke, maka kita perhatikan enolnya sekarang. Reaksinya cocok, maka kita cek enolnya benar nggak? Nah, enol itu adalah yang reduksi dikurang oksidasi. Berarti enolnya Cu dikurang enolnya si Zn. Nah, Cu dikurang Zn berarti enol reduksi besar dikurang enol reduksi kecil. Maka hasilnya pasti positif. Oke, cocok, positif. Maka jawabannya pasti C. Nah, nggak apa-apa kita cek juga yang D ya. Kita cek juga yang D. Kenapa yang D bukan jawaban? Oke, yang D, PB, kita lihat PB. PB ini berarti kutub negatif, ya kan? Ini kutub positif. Jadi reaksinya adalah PB mengalami oksidasi menjadi PB2+, Cu mengalami reaksi reduksi Cu2+ menjadi Cu. Reaksinya enggak tepat, salah. Nah, jadi dari reaksinya aja kalau udah salah ngapain kita periksa enolnya gitu kan. Ya, nomor 5 yang terakhir. Maka ini negatif, ini positif. Berarti Cu-nya mengalami reaksi oksidasi ya kan. Fe-nya mengalami reaksi reduksi, Fe2+ menjadi Fe. Nah, ini salah, reaksinya juga salah. Jadi jawaban paling tepat adalah C. Itu untuk nomor 25. Nah, sekarang nomor 26. Persamaan reaksi di atas yang menggambarkan tentang teori asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis berturut-turut. Nah, kalau Arrhenius, dia membahas kalau dalam air asam itu melepas H+. Kalau dalam air basa itu melepas OH-. Jadi yang nongol H+ OH- itu pasti si Arrhenius. Jadi yang ini nongol dia H+-nya, maka ini pasti Arrhenius. Arrhenius, ya kan? Asam kuat terus Bronsted-Lowry menjelaskan yang lebih kompleks, ya. Bronsted-Lowry itu mengatakan bahwa adanya pasangan asam basa konjugasi, ya. Pasangan asam basa konjugasi. Jadi si asam itu yang donor H+, si basa itu yang penerima H+, terima H+ gitu. Jadi ada pasangan asam basa konjugasi yang ditulis dengan konsep reaksi kesetimbangan. Nah, ini pasti yang ini ya, pasangan NH3 itu siapa? NH4+. Berarti ini basanya, ini asam konjugatnya. Nah, ini kan konsep Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry. Oke, yang terakhir Lewis. Nah, kalau Lewis itu berarti yang asam itu adalah penerima PEB. Kalau yang basa itu pemberi PEB. Jadi ada pasangan elektron bebas diberikan. Biasanya ini membentuk ion-ion kompleks ya. Kalau logam dia membentuk ion-ion kompleks. Makanya kalau kamu lihat di sini nak, ya kan? Kalau kamu lihat di sini, maka Cu2+ ditambah 4NH3 menjadi ion kompleks ya. Ini kan namanya ion kompleks. Biasanya karena membentuk bilangan koordinasi. Karena kalau ada penerima dan pemberi PEB, di sini kan terjadi ikatan kovalen koordinasi kan. Kovalen koordinasi. Nah, di ion kompleks juga terjadi ikatan kovalen koordinasi antara ligan-ligan dengan atom pusat yang berupa logam golongan transisi. Nah, gitu. Nah, Cu2+ dengan NH3, siapa di sini yang akan menerima PEB? Yang menerima PEB adalah Cu2+. Maka Cu2+-nya di sini bertindak sebagai asam. Ini pemberi berarti bertindak sebagai basa. Nah, ini berarti menjelaskan asam basa Lewis. Maka jawabannya Arrhenius nomor 3. Oke. Bronsted-Lowry nomor 2, nomor 1. Maka E. Nomor 27. Sebanyak 1 liter larutan KCl dielektrolisis dengan menggunakan kuat arus 10 ampere selama 965 detik. Volume gas di anoda pada keadaan STP adalah, oke, berarti ini I-nya sama dengan 10 ampere, T-nya sama dengan 965 detik. Larutannya adalah KCl, yang kalau diionisasi menjadi K+ tambah Cl-.
Maka reaksi di anodanya adalah, anoda berarti yang menentukan anoda itu adalah ion negatif. Anoda itu berarti kutub positif ya di reaksi elektrolisis. Anoda berarti 2Cl- menjadi Cl2 gas ditambah 2 elektron. Nah, pertanyaannya volume gas di anoda berapa? Gitu ya. Nah, Faraday sama dengan I dikali T dibagi 96.500. Jadi kita cari berapa besar kuat arus listrik Faraday-nya. F sama dengan I-nya berapa? I-nya 10 kali 965 bagi 96.500. Maka ini sama dengan 0,1 ya. Nah, masih ingat ya konsep yang tadi? F sama dengan mol elektron yang terlibat dalam reaksi elektrolisis. Jadi mol elektronnya itu ya 0,1 sama dengan F. Jadi kira-kira molnya Cl2 berapa, nak? Mol Cl2 ya setengahnya dari elektron ini karena koefisiennya 1:2 kan. Maka setengah dikali 0,1 sama dengan 0,05 mol. Maka volume STP Cl2 ya kan di anoda sama dengan 0,05 mol dikali 22,4 liter. Nah, ini menjadi 0,112 liter. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi cari langsung Faraday-nya aja. Itu aja, nomor 27. Oke, sekarang nomor 28. Sekelompok siswa hendak melakukan penyepuhan sendok besi dengan logam perak. Pernyataan yang tepat pada proses ini adalah, oke, kalau konsep penyepuhan ya, kalau konsep penyepuhan, maka perhatikan hal-hal berikut. Nah, konsep penyepuhan, kamu harus hati-hati meletakkan di katoda apa? Katoda kan kutub negatif, anoda kutub positif. Nah, kalau konsep penyepuhan, di katoda itu diletakkan adalah logam yang akan disepuh. Jadi ini logam yang disepuh itu di sini. Logam yang akan disepuh. Atau logam yang akan dilapisi. Oke. Yang di anoda kita meletakkan logam pelapis. Logam yang melapisi. Yang melapisi. Nah, jadi berdasarkan gambar ini, maka di katoda kita lihat, kita mau ngapain sih? Kita mau melapisi sendok besi dengan perak. Oke, maka di katoda itu adalah sendok besi. Maka di anoda logam yang melapisi apa? Logam perak. Berarti di sini logam perak, logam Ag. Ya, jadi di katoda harus sendok besi. Sendok besi, sendok dari besi sebagai anoda, salah dong. Kan di katoda tadi kan. Logam perak sebagai katoda, salah dong, kebaliknya. Jadi A dan B itu kebalik. Nah, satu lagi ya, untuk penyepuhan, larutan yang kita gunakan, larutannya itu harus mengandung logam yang melapisi. Adalah larutan yang mengandung logam yang melapisi. Logam yang melapisi. Pertanyaan saya tadi, logam yang melapisi kan si perak ya. Maka larutannya itu harus mengandung perak. Nah, coba lihat yang C. Larutannya itu adalah yang digunakan FeSO4. Salah dong. Nah, sedangkan di gambar yang digunakan adalah AgNO3. Maka gambarnya benar. Jadi ini salah. Jadi larutan yang digunakan adalah harus larutan yang mengandung logam yang melapisi. Seandainya yang sendok besi ini mau kita lapisi dengan emas, maka larutannya itu harus larutan yang terbuat dari emas. Kan gitu. Seandainya. Oke, jadi yang C juga salah. Yang D, di anoda terjadi reaksi. Oke. Anoda itu terjadi reaksi apa? Oksidasi ya. Jadi kalau kita mau menuliskan reaksi penyepuhan, nah ini saya jelaskan lagi. Reaksi penyepuhan, reaksi katoda dan anodanya berkebalikan. Nah, di katoda itu terjadi reaksi dari larutannya kan gitu ya.
Nah, ini kan dari larutannya AgNO3, maka berarti ini menjadi Ag plus dan NO3 min kan gitu. Nah, maka reduksi daripada ion dari larutan Ag plus. Jadi ini Ag plus aquos tambah elektron menjadi Ag solid. Nah, Ag solid dari katoda, di katoda inilah nanti, inilah yang akan melapisi besi. Jadi ini mengendap ke besi di sini. Nah, di anoda, karena dia pakai elektroda Ag, maka elektroda Ag itu kan bukan inert, maka bereaksi. Jadi dia teroksidasi. Ag solid menjadi, jadi ion negatif enggak berlaku. Ag plus, aquos, tambah elektron. Jadi reaksi di anoda katanya ini. Cocokkan dengan yang kita buat, salah. Di anoda itu bukan, di anoda. Oh ya, di anoda benar ya. Maaf. Di anoda benar ya, reaksinya di anoda benar. Oksidasi daripada Ag, karena elektrodenya Ag. Yang E, di katoda reaksi reduksi air, enggak dong. Di katoda itu reduksi daripada Ag. Ya, karena Ag-nya itu bukan golongan 1A, 2A. Jadi dia bisa tereduksi logamnya. Maka ini salah. Jadi jawabannya paling tepat adalah dodol. Nomor 29, jika diketahui 4 nomor atom unsur tak sebenarnya, yakni W, X, Z, dan V, grafik yang tepat menggambarkan hubungan energi ionisasi. Oke, energi ionisasi, ini kalian pelajari di kelas 10. Dia punya penyimpangan. Sebenarnya dia dari kiri ke kanan naik ya. Jadi sebenarnya energi ionisasi itu dari kiri ke kanan itu naik. Tapi mengalami penyimpangan di golongan 2A dan 5A karena terkait kestabilan. Jadi misalnya ini energi ionisasi, ini adalah periodenya, atau golongan ya, golongan. Nah, golongan ini misalnya 1A, terus ini 2A, ini 3A, kemudian 4A, ini 5A, terus 6A, terus 7A, kemudian terakhir 8A. Oke. Nah, jadi energi ionisasi itu dari 1A ke 2A itu naik ya. Tapi dari 2A ke 3A turun. Nah, dari 3A ke 4A naik, ke 5A juga naik. Nah, 5A ke 6A dia turun. 7A naik, 8A naik. Nah, jadi terjadi penyimpangan ya nak, dari 2A ke 3A. Dan dari 5A ke 6A. Harusnya kan makin naik, ini kok makin turun. Nah, ini dijelaskan oleh kestabilan orbital. Nah, kalau 2A, itu kan penulisannya kan 2S2 ya kan, nak? Bukan 2S2 deh. S2, pasti kalau 2A itu berakhir di S2 kan? Pasti berakhir di S2. Sedangkan 3A itu berakhir pasti di S2 P1 kan gitu. Nah, energi ionisasi kan itu artinya energi yang dibutuhkan untuk melepas satu elektron pada kulit terluar kan gitu. Nah, elektron yang dilepaskan itu ternyata lebih gampang melepaskan elektron yang dari sini daripada yang dari sini. Kenapa? Karena ini orbitalnya masih yang S2 itu sangat stabil dibandingkan S2 P1 gitu loh. Demikian juga yang 5 dengan 6. Kalau 5 itu kan berarti S2 P3 kan. Ini yang 5A. Sedangkan yang 6A itu S2 P4. Nah, kalau kita lihat P itu kan 3, 1, 1, 1. Ini kan setengah pas. P4 itu 1, 1, T1, 1, 1, 2. Jadi ada yang berpasangan di sini kan. Jadi lebih mudah melepaskan yang isinya ini, yang elektron ke-4 di P4 ini daripada elektron ke-3 di sini. Karena dia ini setengah penuh itu sangat stabil ya. Jadi lebih tinggilah energi 5A kalau melepas elektron dari 6. Itu alasannya. Jadi alasannya adalah alasan kestabilan. Jadi kita cek aja W, X, Z, V masuk golongan berapa. Nah, W itu kan golongan 4W, maka itu berakhir di golongan 2A ya. Nah, dari mana 2A nanti buat konfigurasinya seperti 1S2, 2S2 ya.
Saya langsung ke sini aja. Nah, yang X itu 9, berarti golongan 7A. Ya kan? Yang Z 12, itu golongan 2A. 2A. Yang V 17, itu golongan 7A. Oke, lihat periodenya. Nah, ini kan 4, berarti 22 periode kedua. Ini 27 periode kedua. Ini 222 periode ketiga. Ini 287 periode ketiga. Jadi energi ionisasi siapa yang paling besar? Energi ionisasi yang paling besar itu adalah yang punya jari-jari atom terkecil. Kira-kira jari-jari atom terkecil siapa, nak? Maka dari sini periodenya ya, periode. Maka jari-jari atom terkecil, ini kan nggak seperiode nih kebetulan. Ini periode kedua, ini periode ketiga. Jari-jari atom terkecil adalah X. Maka nanti X yang paling tinggi. Kemudian W, kemudian V, kemudian Z. Jadi dia naik terus. Nah, dia nggak pakai yang energi ionisasi ini ya, nak. Bukan, ini kan golongan ini seperiode ini ya. Jadi ini informasi seperiode. Jadi seperiode yang golongan ini berlaku informasi yang penyimpangan ini. Tapi kan yang dikasih tahu itu tidak seperiode, nah, ya. Z sama V tidak seperiode dengan W dengan X. Maka kalau beda periode, maka lihat jari-jarinya. Jari-jari makin kecil, energi ionisasi makin besar. Maka jari-jari terkecil dibandingkan 2 periode dan 3 periode adalah yang periode kedua. Jadi X lah jari-jari paling kecil. Kemudian W, kemudian V, kemudian Z. Nah, jari-jari kecilnya, jari-jarinya kecil berarti energi ionisasinya besar. X di atas, W, V, Z. Maka kita lihat jawabannya ada nggak? Energi ionisasi V. Energi ionisasi V. Wah, nggak ada jawaban. Coba lihat. Wah, nggak ada jawaban ini, nak. Harusnya kan X paling atas ya. Karena jari-jarinya paling kecil. Ya, ini nggak ada jawaban, nak. Oke, nomor 30. Ya. Nomor 30 ini hanya mencocokkan aja. Coba kalian lihat nanti jawabannya apa. Silakan jawab sendiri aja. Ya, karena ini hanya mencocok-cocokkan aja. Magnesium itu proses down, antasida, kayak gitu-gitu ya. Jadi ini saya rasa bisalah nomor 30. Nah, sekarang 31. Berikut ini diberikan 5 peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Minuman bersoda, air di dalam talas, es mencair, kamper mudah menguap, pembuatan garam dari air laut. Peristiwa yang diakibatkan adanya interaksi antar molekul. Nah, kalau pertanyaannya adalah interaksi antar molekul, berarti di sini ada lebih dari satu molekul, ya. Ada lebih dari satu molekul. Nah, es mencair berarti itu tidak ya. Pembuatan garam dari air laut itu proses fisik penguapan. Minuman bersoda itu campuran. Jadi air di daun talas berarti ada interaksi antara molekul yang ada di dalam talas dengan air. Oke. Ampere mudah menguap. Nah, berarti ada interaksi antara sesama ampere. Jadi ini lebih cenderung jawabannya 2 dan 4. Untuk nomor 31. 33. Dari tabel di atas yang menunjukkan data senyawa yang dibentuk oleh atom C dan H. Oke, C6 itu berarti 24. Maka dia cenderung akan menerima 4 elektron. Atom H itu 1 valensinya, maka supaya duplet H terima 1. Maka ini kali 1, ini kali 4, berarti menjadi senyawa CH4. Nah, senyawa CH4 berarti C-nya ada 1, H-nya ada 4. Valensinya C itu ada 4, di mana H butuh 1, berarti semuanya berikatan. Oke,
Berarti menjadi CH dengan 4 ikatan dan tidak punya pasangan elektron bebas. Nah, penulisannya AXE. AXE. Nah, A itu atom pusat, X itu elektron ikatan, PEI. PEI-nya ini sama dengan 4. Berarti AX4. E itu adalah PEB. Pasangan elektron bebasnya 0 ya. Jadi AX4 aja, E0. AX4 E0. Oke, berarti nomor 1. 34. Pasangan data yang benar. Nah, ini jelas salah. Ya. H2SO4 itu bukan Oswald dan pengembang kue bukan kegunaannya. NH3 Haber-Bosch dan kegunaannya salah. Bahan pembuatan cairan aki itu H2SO4. Salah. NO3 Oswald benar ya. Jadi Oswald itu pembuatan NO3. Ini bahan pembuatan aqua regia benar. Jadi nomor 3 benar. CaSO4 pengolahannya dengan reduksi membalut patah tulang benar. Ini urea itu Wohler. Bahan pembuatan pupuk. Jadi yang benar 345. Nomor 35 yang mempunyai interaksi antar hidrogen. Nah, interaksi ikatan hidrogen berarti itu ikatan H dengan atom-atom yang mempunyai keelektronegatifan besar di golongannya, yaitu FON. Jadi kalau H berikatan dengan F atau dengan O atau dengan N itu ikatan hidrogen. Nah, nomor 1 H2O. H2O kan ikatannya HOH. Nah, di sini kan kita bisa melihat dengan jelas bahwa H berikatan langsung dengan O, maka ada ikatan hidrogen. Jadi nomor 1 ikatan hidrogennya ada interaksinya. Yang nomor 2 HCl. Apakah H berikatan dengan F atau dengan O dengan N? Enggak. Jadi nomor 2 itu bukan ikatan hidrogen. Kemudian CH3F. Nah, CH3F itu berarti C punya tangan 4. Nah, satunya ngikat F, 4 lagi, 3 lagi ngikat H. Apakah H berikatan langsung dengan F di senyawa CH3F? Enggak. Jadi hati-hati, bukan berarti hanya ada F-nya ada, udah pasti ikatan hidrogen, belum tentu. Harus dilihat dulu apakah benar-benar F-nya berikatan dengan H secara langsung, kan enggak. F itu berikatan dengan C. Nah, yang nomor 4 CH3OH. Nah, CH3OH udah pasti ya. Ini yang alkohol, CH3OH metanol. Berarti O dengan H langsung berikatan itu. Atau kalau ini dipisahkan gini, O berikatan dengan H gitu. Ini udah pasti ikatan hidrogen. Nah, ini enggak dong. O dengan C. Jadi jawabannya 1 dan 4. 36. Kekasan atom karbon dibandingkan atom lainnya. Atom karbon itu berikatan kovalen. Ya, atom lainnya juga bisa kan? Berarti ini bukan kekasan. Kekasan itu artinya dia hanya dimiliki atom karbon sedangkan atom lain enggak. Kalau dikatakan atom karbon mampu berikatan kovalen, atom lain juga ada yang mampu kok berikatan kovalen gitu. Atom karbon dapat membentuk ion positif, salah. Ya, salah ini. Atom karbon hanya mampu mengikat atom hidrogen, salah. Dia bisa mengikat atom yang lain juga. Atom karbon mampu mengikat sampai 4 atom karbon lainnya. Ini benar. Salah. Jadi yang bedanya atom karbon dengan atom lain adalah atom karbon itu bisa mengikat sampai 4 atom karbon lain. Sedangkan tidak ada atom yang seperti itu gitu loh. Maka itu namanya kekasan, jadi jawabannya D. Nomor 37 yang terakhir. Perhatikan rumus struktur senyawa C3H8O berikut ini. Nah, ini alkohol ya. Ini alkohol. Alkohol. Ini eter. Oke. Dapat dioksidasi menjadi senyawa yang memerahkan lakmus biru. Nah, senyawa satu itu dapat nggak dioksidasi alkohol? Nah, alkohol ini propanol. Propanol itu berarti alkohol primer itu bisa dioksidasi, menghasilkan aldehid. Dan aldehidnya itu lagi bisa dioksidasi
menghasilkan keton. Menghasilkan asam karboksilat. Nah, jadi propanol dioksidasi 2 kali menghasilkan asam karboksilat. Jadi memerahkan lakmus biru berarti sifat asam benar. Jadi nomor 1 ini benar. Nah, ini salah, ya. Senyawa eter tidak bisa dioksidasi. Yang kedua, dapat diidentifikasi dengan PCl3. Iya, benar. Jadi alkohol itu bisa bereaksi dengan PCl3. Ini tidak dapat, ya. Ini tidak dapat, ya benar. Menghasilkan endapan merah bata dengan reaksi Pelling. Enggak dong. Oke, yang reaksi Pelling itu aldehidnya, bukan alkoholnya, bukan alkohol ya. Ini enggak. Oke, ini tidak dapat bereaksi dengan logam enak, bisa dong. Maka salah. Ini salah, kebalik malah. Dengan asam alkanoat tidak menghasilkan senyawa ester. Nah, menghasilkan dong. Karena esterifikasi itu alkohol dengan asam alkanoat. Ini salah. Ini salah, apalagi ini. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 37. Oke, sekian penjelasan saya. Semoga bisa dipahami. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye.